Hidup adalah rangkaian waktu yang tak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Saat masih muda, kita bisa berlari kencang hanya dengan modal semangat. Namun, saat usia melewati 50 tahun, pilihan-pilihan di masa lalu mulai bergema pelan di lubuk hati. Andai saja dulu aku hidup lebih jujur pada diri sendiri. Andai saja waktu itu aku berani mencoba. Malam-malam ketika pikiran seperti itu melintas di benak adalah sesuatu yang akan dialami oleh setiap orang. Namun, saya berpikir begini, penyesalan bukanlah tentang kejadian di masa lalu, melainkan sebuah pertanda yang mempertanyakan cara kita menjalani hidup ke depan. Justru sekarang, saat kita mencapai separuh perjalanan hidup, inilah waktunya untuk jujur pada diri sendiri dan kembali memegang kemudi. Saya pernah berkata, manusia harus hidup mengikuti prinsip hidupnya sendiri. Kalimat ini bukanlah provokasi atau sekadar teori idealis. Ini adalah tentang kesadaran untuk memutuskan sendiri, berdiri di atas tanggung jawab sendiri, dan apapun hasilnya, siap untuk menanggungnya. Sebagai seorang sastrawan, politisi, dan terkadang sebagai kepala keluarga, saya telah menerima banyak sekali kritik. Namun, tidak sekalipun saya berhenti melangkah karena takut akan kritik. Sebabnya, karena hidup ini terlalu singkat untuk dijalani hanya demi penilaian orang lain. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan padamu. Jangan biarkan ekspektasi orang lain mengikatmu hingga kau membungkam suaramu sendiri. Sekalipun kau menjalani kebenaran versi orang lain, tidak akan pernah ada kebanggaanmu yang lahir dari sana. Yang terpenting adalah menarik garis batasmu sendiri dengan tenang, dan mulai berjalan mengikuti prinsip hidupmu. 8 kebenaran yang akan saya ceritakan berikut ini adalah jawaban yang saya temukan sepanjang hidup saya. Memperjelas nilai-nilai yang kita anut, mencoba hal-hal yang belum pernah dilakukan. Hidup jujur pada diri sendiri, dan membangun hidup dari pilihan-pilihan kecil yang dibuat dengan cermat. Bergerak berdasarkan keyakinan, bukan kesempurnaan, berhenti sejenak untuk menengok ke belakang, dan mengubah penyesalan menjadi pelajaran. Dan pada akhirnya, berjalan di jalanmu sendiri tanpa membandingkan diri dengan siapapun. Hidup bukanlah kompetisi dengan orang lain. Memegang teguh prinsip hidupmu sendiri, itulah yang menjadi harga diri sebagai manusia. Mari kita mulai berbicara dari sini, tentang 8 kebenaran untuk mengubah penyesalan menjadi kekuatan. Kebenaran pertama, uraikan dalam kata-kata. Apa yang kau anggap berharga? Jangan hidup dalam kebenaran orang lain. Saya sering berkata, tidak ada manusia yang lebih membosankan daripada mereka yang terlalu memikirkan apa kata orang. Manusia adalah makhluk yang aneh. Semakin kita mengkhawatirkan pandangan orang lain, semakin kita kehilangan eksistensi diri kita. Hingga pada akhirnya, kita tidak tahu lagi hidup siapa yang sedang kita jalani. Itulah bentuk penyesalan yang paling umum. Banyak orang hidup di dalam kungkungan norma sosial dan harapan lingkungan sekitar. Terikat oleh kata-kata seperti seharusnya begini atau wajib begitu. Mereka lebih memprioritaskan menjaga suasana daripada suara hati mereka sendiri. Namun, usiamu sudah melewati 50 tahun. Inilah saatnya untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang sesungguhnya berharga bagi saya selama ini? Nilai-nilai hidup seseorang bukanlah sesuatu yang diajarkan oleh orang lain. Itu adalah sesuatu yang kita temukan, dan pastikan dengan tangan kita sendiri seiring kita menjalani hidup. Oleh karena itu, cobalah untuk membayangkan satu hari ideal dalam hidupmu. Di pagi hari, di tempat seperti apa kau ingin membuka mata? Dengan siapa? Dan kata-kata seperti apa yang ingin kau ucapkan? Waktu seperti apa yang ingin kau habiskan? Di dalam gambaran itulah nilai-nilaimu yang sesungguhnya tersembunyi. Sebagai contoh, ada orang yang mungkin paling pertama membayangkan waktu bersama keluarga. Ada pula yang berharap bisa memberi pengaruh pada masyarakat melalui pekerjaannya. Mungkin ada yang ingin hidup di tengah alam yang tenang, atau ada juga yang ingin menceburkan diri dalam tantangan baru. Tidak ada yang benar atau salah. Yang terpenting adalah apakah dirimu sendiri mampu mengatakan, inilah yang ingin aku hargai, dalam bentuk kata-kata.
Dengan mengungkapkannya dalam kata-kata, hatimu akan menjadi lebih teratur. Kau akan melihat apa yang menjadi prioritasmu dan apa yang ingin kau lindungi. Dengan begitu, kau tidak akan lagi mudah terhanyut oleh penilaian orang lain. Sekeras apapun opini di sekitarmu, jika kau memiliki standar yang kokoh di dalam dirimu, kau tidak akan goyah. Selama hidup, saya sering berbenturan dengan pandangan masyarakat. Namun, setiap kali itu terjadi, saya selalu meninjau kembali nilai-nilai saya. Apakah ini benar-benar sejalan dengan prinsip hidupku? Dengan memastikan satu titik itu, saya bisa terus melangkah maju tanpa ragu. Orang yang hidup dalam kebenaran orang lain suatu saat akan berakhir dengan menyalahkan orang lain. Namun, orang yang hidup mengikuti nilai-nilainya sendiri, sekalipun gagal, akan tetap memiliki kebanggaan. Itulah cara hidup tanpa penyesalan. Memperjelas nilai-nilai adalah tindakan merebut kembali kemudi hidup dari tangan orang lain dan mengembalikannya ke tanganmu sendiri. Karena itu, mulailah berpikir dari saat ini juga. Apa yang sesungguhnya berharga bagimu? Ketika kau bisa merangkai jawaban itu dalam kata-kata, hidupmu akan mulai bergerak kembali. Kebenaran kedua, bukan nanti, tapi sekarang. Tak ada penyesalan yang lebih pahit daripada tidak bertindak. Manusia adalah makhluk yang lebih menyesali hal-hal yang tidak dilakukannya daripada hal-hal yang dilakukannya dan gagal. Ini bahkan telah dibuktikan dalam penelitian psikologi. Semakin bertambah usia, kecenderungan seseorang untuk menyesali dirinya yang tidak berani mencoba menjadi semakin kuat. Selama ini, baik sebagai politisi, sastrawan, maupun sebagai seorang manusia biasa, saya telah mengalami kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sebanyak apapun kritik yang saya terima, tidak sekalipun saya menyesal karena telah mencoba. Justru hal-hal yang tidak saya lakukanlah yang meninggalkan bayangan yang lebih dalam di hati. Orang yang penakut tidak akan melihat apa-apa. Saya pernah berkata begitu. Manusia yang tidak bergerak karena takut gagal akan kehilangan keindahan dunia dan potensi hidup. Manusia hanya bisa mengetahui batas kemampuannya dengan cara mencoba. Banyak orang berkata, "Nanti saja." Namun, tidak ada kata yang lebih berbahaya daripada nanti. Nanti adalah alasan untuk masa depan yang tidak akan pernah datang. Sesuatu yang kau pikir akan kau lakukan besok, kemungkinan besar tidak akan kau lakukan bahkan setelah 10 tahun. Itulah mengapa bertindak pada saat ide itu muncul adalah hal yang paling penting. Tantangan tidak harus selalu berupa hal yang besar. Memulai hobi baru, pergi ke tempat yang selama ini membuatmu penasaran, atau sekadar mengucapkan terima kasih kepada seseorang. Itu semua sudah merupakan langkah yang luar biasa. Yang penting bukanlah melakukannya dengan sempurna, melainkan mencobanya. Apapun hasilnya, fakta bahwa kau telah bergerak akan menjadi keyakinan diri yang nyata. Tindakan itu ibarat aliran darah dalam kehidupan. Jika kau berhenti bergerak, hatimu akan tumpul dan duniamu akan terlihat sempit. Sebaliknya, orang yang terus bertindak, tanpa memandang usia, akan senantiasa menjaga semangat mudanya. Itu karena tantangan memberikan perasaan bahwa kita benar-benar hidup. Dalam hidup setelah usia 50 tahun, yang benar-benar penting bukanlah hasilnya, bukan tentang seberapa banyak kesuksesan yang diraih, melainkan seberapa sering hatimu tergerak. Jumlah hal yang pernah kau coba itulah yang akan membentuk kedalaman dirimu sebagai pribadi. Setiap kali kau mengambil satu langkah, caramu memandang dunia akan berubah sedikit demi sedikit. Jika kau berpikir sekarang sudah terlambat, kau salah. Justru sekarang, saat kau sadar akan sisa waktu dalam hidupmu, inilah saat yang sebenarnya untuk mencoba. Jika di masa muda kita bisa bergerak dengan semangat, di usia matang ini kita bisa bergerak dengan keyakinan. Langkah itu membawa serta seluruh pengalaman yang telah kau lalui. Kegagalan bukanlah aib. Tidak bertindak, itulah aib terbesar dalam hidup. Hanya fakta bahwa aku pernah mencoba yang akan menopang hati seseorang dengan tenang. Orang yang pernah mencoba, sekalipun jatuh, tidak akan punya penyesalan. Orang yang tidak pernah mencoba akan terus-menerus kalah di dalam hatinya sendiri sambil terus berdiam diri.
Karena itu, lakukanlah sekarang. Bukan besok, tapi hari ini, bukan besar kecilnya tantangan, melainkan keberanian untuk memulai itulah yang akan mengubah hidup. Hanya orang yang bertindak yang akan mendapatkan hari esok tanpa penyesalan. Kebenaran ketiga, kejujuran adalah senjata terkuat. Hidup yang membohongi hati tak punya nilai. Jangan hidup untuk orang lain, hiduplah untuk dirimu sendiri. Di masa tua saya sering mengulang-ulang kalimat ini. Jika boleh saya katakan tanpa takut disalahpahami, ini bukan berarti hiduplah dengan egois. Sebaliknya, ini adalah kata-kata yang keluar karena saya tahu betul dari pengalaman betapa hampa rasanya hidup demi ekspektasi orang lain hingga mengorbankan diri sendiri. Di tengah masyarakat, tanpa sadar kita mengenakan topeng yang disebut peran. Di kantor sebagai atasan, di rumah sebagai orang tua, di lingkungan sebagai tokoh yang dituakan. Kita menciptakan wajah yang sesuai untuk setiap tempat dan akhirnya hidup dengan lebih mengutamakan posisi daripada suara hati. Seiring waktu, kita menjadi tidak tahu di mana diri kita yang sebenarnya berada. Namun, jika peran itu justru mengikis hatimu, sudah saatnya untuk meninjaunya kembali. Contohnya, jika kau tidak lagi merasakan gairah pada pekerjaan yang kau pilih karena memikul harapan orang lain. Atau jika kau terus-menerus bersabar demi keluarga sambil sepenuhnya mengubur impianmu sendiri. Itu artinya kau sedang memainkan peran orang lain di atas panggung hidupmu. Saya juga pernah berkata, hidup yang menekan suara hati sama saja dengan mati. Nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh jabatan atau harta, melainkan oleh seberapa jujur ia bisa hidup dengan hatinya sendiri. Takut pada penilaian orang lain dan membungkam suara hati adalah tindakan mengkhianati diri sendiri selagi masih hidup. Hidup dengan jujur bukan berarti menentang orang lain. Justru, ini berarti bersikap tulus pada diri sendiri. Saya berpikir begini, saya merasa begini. Orang yang bisa mengatakan hal itu, sekalipun terisolasi, tidak akan pernah hancur. Mengapa? Karena ia berdiri di atas kemauannya sendiri, bukan kata-kata orang lain. Kejujuran terkadang membawa luka. Saat kau menyuarakan isi hatimu, mungkin akan ada yang menentang. Namun, orang yang tidak menelan kata-katanya dan memperjelas posisinya pada akhirnya akan mendapatkan kepercayaan. Orang hanya akan mempercayakan hatinya pada orang yang jujur. Ketulusan lebih utama daripada perhitungan, kesiapan lebih utama daripada basa-basi. Itulah kekuatan kejujuran. Semakin bertambah usia, orang dituntut untuk menjadi lebih lunak. Namun, saya tidak berpikir begitu. Justru, paruh kedua kehidupan adalah masa untuk memangkas hal-hal yang tidak perlu. Harapan orang lain, gelar di masa lalu, gengsi, dan ketakutan. Apa yang tersisa setelah kau melepaskan semua itu adalah suaramu yang sebenarnya. Hidup dengan jujur bukanlah hidup seenaknya sendiri. Ini adalah tentang menghargai nilaimu sendiri. Sikap itulah cara hidup yang paling tulus dan paling kuat. Karena itu, saya ingin menyampaikan ini. Pilihlah hidup yang tidak mengkhianati dirimu sendiri, bukan hidup untuk menyenangkan orang lain. Itulah cara hidup yang akan menjauhkanmu dari penyesalan. Kebenaran keempat, pilihan sehari-hari membentuk kehidupan. Jika kau memilih dengan cermat, jalanmu akan berubah. Yang membentuk kehidupan bukanlah keputusan-keputusan besar yang menjadi sorotan semua orang. Persimpangan jalan yang sesungguhnya tersembunyi di dalam pilihan-pilihan sepele sehari-hari. Wajah seperti apa yang kau pasang di depan cermin saat pagi, kata-kata apa yang kau ucapkan, siapa yang kau temui, dan waktu seperti apa yang kau habiskan. Tumpukan dari semua itulah yang pada akhirnya menciptakan sebuah karya bernama cara hidup. Sesibuk apapun hari saya tidak pernah melewatkan jalan pagi. Mungkin itu terlihat seperti kebiasaan biasa. Namun, waktu yang hening itu adalah ritual bagi saya untuk menata diri. Orang yang memiliki waktunya sendiri tidak akan mudah terbawa arus orang lain. Saya percaya itu. Untuk menjaga sikap memilih berdasarkan pemikiran sendiri tanpa terseret oleh suara orang lain atau kebisingan masyarakat,
Waktu untuk berhadapan dengan diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Banyak orang berpikir bahwa untuk mengubah hidup diperlukan keputusan besar. Pindah kerja, pindah rumah, menikah, bercerai. Memang, itu adalah peristiwa yang terlihat dramatis. Namun, pada kenyataannya, yang menarik semua itu adalah tumpukan hal-hal kecil dalam keseharian. Siapa yang akan kau temui hari ini? Untuk apa kau akan menggunakan waktumu? Setiap pilihan itu membentuk dirimu di masa depan. Dan yang paling penting adalah melakukan pilihan itu dengan cermat, bukan memilih sekadarnya, melainkan memilih dengan sadar, berdasarkan pada nilai-nilaimu. Perbedaan kesadaran yang kecil ini akan menciptakan perbedaan besar beberapa tahun kemudian. Orang cenderung berhenti berpikir dengan alasan malas. Ya, sudahlah, begini saja. Untuk sementara, ini saja cukup. Semakin banyak kompromi seperti itu menumpuk, semakin kabur kehidupan kita. Sebaliknya, orang yang memilih setiap pilihannya dengan sadar akan membuat kesehariannya menjadi lebih bermakna. Makanan yang disantap, teman bicara, kata-kata yang digunakan, jalan yang dilalui dalam setiap adegan kecil pun, prinsip hidup orang itu akan terpancar. Saya merasakannya sepanjang hidup saya. Esensi seorang manusia muncul dalam kesehariannya. Artinya, prinsip hidup itu bukanlah sesuatu yang ada di momen-momen istimewa, melainkan sesuatu yang dipupuk dalam kebiasaan sehari-hari. Oleh karena itu, saya ingin katakan, jangan berhenti berpikir dengan alasan malas. Tidak apa-apa jika salah dalam satu pilihan, tetapi jangan biarkan dirimu terbawa arus tanpa memilih. Sematkan niatmu sendiri dalam setiap tindakan sekecil apapun. Itulah cetak biru cara hidup saya. Hidup adalah total dari pilihan-pilihan yang telah ditumpuk. Bersikap tulus pada setiap pilihan itu. Itulah satu-satunya cara untuk tidak mengkhianati dirimu di masa depan. Kebenaran kelima, buang kesempurnaan, bergeraklah dengan keyakinan. Sumber keraguan adalah ketakutan. Setiap orang pasti pernah berpikir, mungkin ada cara yang lebih baik, lalu berhenti melangkah. Mereka terus menunggu saat di mana kondisi yang sempurna tiba, dan pada akhirnya, tidak memulai apa-apa sementara waktu terus berjalan. Padahal, dalam hidup ini, tidak ada yang namanya waktu yang sempurna. Semakin kau menunggu, semakin besar keraguanmu, dan semakin terkikislah keberanianmu. Baik sebagai sastrawan maupun politisi, saya selalu berhadapan dengan kenyataan yang tidak sempurna. Setiap kali menerbitkan karya, saya menerima kritik. Setiap kali mengambil keputusan, saya menghadapi pertentangan. Namun, saya tidak pernah berhenti melangkah karena saya tidak mencari kesempurnaan, melainkan bergerak hanya dengan standar apakah saya bisa yakin dengan keputusan itu atau tidak. Saya pernah berkata, orang yang mengejar kesempurnaan tidak akan pernah bisa bergerak. Di dalam kata-kata itu terkandung pengalaman saya sendiri. Sumber keraguan manusia sebenarnya adalah ketakutan. Takut akan kegagalan. Takut akan kritik dari orang lain. Takut akan ketidakberdayaan diri sendiri. Kita hanya menutupi semua itu dengan kata perfeksionisme sambil menunda-nunda untuk bertindak. Tetapi, jika tidak bertindak, tidak akan ada yang berubah. Orang yang menunda tantangan demi mengejar kesempurnaan justru akan kehilangan kepercayaan diri seiring berjalannya waktu. Keberanian untuk mulai bergerak dalam keadaan tidak sempurna itulah satu-satunya energi yang bisa menggerakkan hidup. Bergerak dengan keyakinan bukanlah kompromi. Justru, itu berarti jujur pada poros dirimu sendiri. Contohnya, saat kau ragu dalam mengambil keputusan, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah 1 tahun dari sekarang, aku akan menyesali pilihan ini? Jika kau bisa menjawab tidak untuk pertanyaan itu, maka meskipun tidak sempurna, itulah jalan yang benar bagimu. Ketika manusia mengejar kesempurnaan, mereka mulai mengkhawatirkan pandangan orang lain. Namun, ketika keyakinan menjadi standar, poros penilaian kembali ke dalam diri, memutuskan berdasarkan perasaan sendiri, bukan penilaian orang lain. Tumpukan dari itulah yang pada akhirnya akan membentuk sebuah karya bernama hidupmu.
Saya pun telah membuat banyak pilihan. Terkadang salah, dikritik, dan pernah juga menyesali hasilnya. Namun, saya telah berulang kali mengalami bahwa jika itu adalah jalan yang saya putuskan sendiri, bahkan kegagalan pun akan berubah menjadi pertumbuhan. Kegagalan yang kau putuskan sendiri lebih berharga daripada kesuksesan yang ditentukan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak perlu mencari kesempurnaan. Yang kau butuhkan adalah menumpuk pilihan-pilihan yang bisa kau yakini dari lubuk hatimu. Setiap pilihan itu pada akhirnya akan menjelma menjadi jalan yang pasti. Hidup adalah dialog yang terus-menerus dengan kenyataan yang tidak sempurna. Hanya orang yang melepaskan ketakutan dan bergerak dengan keyakinan yang bisa menembus kabut keraguan dan membuka jalannya sendiri. Kebenaran keenam, keberanian untuk berhenti sejenak akan memperbaiki arah hidup. Kesibukan adalah candu. Saya berpikir begini. Manusia terlalu takut untuk berhenti. Jika istirahat, akan dianggap pemalas. Jika berhenti, akan tertinggal. Pikiran obsesif semacam itu perlahan-lahan merusak hatimu. Padahal, berhenti sejenak bukanlah kekalahan. Justru, itu adalah keberanian yang diperlukan untuk kembali memegang kemudi hidup. Saya sering berkata, milikilah keberanian untuk berhenti sejenak. Kesibukan itu semacam candu. Mengisi jadwal, dikejar pekerjaan, terus bertemu orang. Memang, itu terlihat seperti hidup yang penuh. Namun, di lubuk hati, ada sesuatu yang terkikis. Begitu banyak orang yang sebenarnya hanya terus bergerak untuk mengisi kekosongan dan karena takut akan kesunyian. Cukup sebulan sekali, coba masukkan hari tanpa kegiatan di kalendermu. Pada hari itu, tanyakan pada dirimu sendiri, di mana posisiku sekarang? Jika aku terus berjalan di jalan ini, apakah aku akan benar-benar puas? Saya pun, baik di dunia politik maupun di dunia sastra, telah berulang kali berhenti sejenak. Dalam waktu-waktu menyendiri yang tidak terlihat orang lain, saya berhadapan dengan kelemahan saya sendiri. Momen refleksi itulah yang menuntun langkah saya berikutnya ke arah yang benar. Ketika manusia terus berlari, pandangannya menjadi sempit. Mereka hanya bisa melihat ke depan dan tidak punya ruang untuk merasakan pemandangan di sekitar. Tanpa sadar, mereka bahkan tidak tahu lagi untuk apa mereka berlari. Oleh karena itu, berhentilah sejenak, bukan untuk menghentikan langkah maju, melainkan untuk memastikan arah tujuan. Hidup bukanlah jalan yang lurus. Tersesat, kembali, atau mengambil jalan memutar, semua itu adalah bagian dari perjalanan. Namun, orang yang tidak memiliki keberanian untuk berhenti akan terus berlari di jalan yang salah. Dan ketika mereka sadar, mereka sudah tidak punya tenaga lagi untuk kembali. Itulah mengapa saya katakan, milikilah keberanian untuk berhenti sejenak. Jangan sampai kau kehilangan dirimu di tengah kesibukan. Kesuksesan dalam pekerjaan atau hubungan yang baik dengan orang lain tidak ada artinya jika dirimu sendiri kosong. Waktu untuk berhenti adalah waktu untuk memulihkan hatimu. Itu bukanlah kemalasan, melainkan tanda kedewasaan. Kedewasaan yang saya yakini adalah kemampuan untuk mengakui kelemahan diri sendiri. Mampu mengatakan aku lelah saat lelah. Mampu mengakui aku tidak tahu saat bingung. Manusia yang bisa melakukan itu tidak akan pernah patah. Mengapa? Karena dengan berhenti, mereka tahu kekuatan untuk memperbaiki diri. Tolong ingat ini. Hidup yang hanya diisi dengan berlari suatu saat akan kehilangan maknanya. Terkadang, berhenti sejenak dan meninjau kembali arah. Itulah kekuatan yang sejati dan kearifan untuk menjalani hidup tanpa penyesalan. Kebenaran ketujuh, penyesalan bisa diubah menjadi pelajaran. Tak ada pertumbuhan bagi manusia yang tidak berefleksi. Sepanjang hidup saya telah menerima kritik yang tak terhitung jumlahnya. Jika menerbitkan karya, saya dihujat. Jika berbicara di dunia politik, saya diserang. Namun, saya tidak pernah sekalipun mencari-cari alasan. Mengapa? Karena saya menganggap kritik bukan sebagai permusuhan, melainkan sebagai cermin. Saya pernah berkata, kegagalan itu bukan aib.
Yang aib adalah tidak mau berefleksi. Sekalipun manusia yang paling hebat, tidak ada hidup yang tanpa penyesalan. Namun, bagaimana kita memperlakukan penyesalan itu akan sangat mengubah nilai kita sebagai manusia. Banyak orang, ketika menyesal, menyalahkan diri sendiri. Andai saja waktu itu aku memilih jalan yang berbeda, aku memang tidak punya kemampuan. Tetapi, menyalahkan diri sendiri tidak akan membawa pada pertumbuhan. Yang penting bukanlah apa yang salah, melainkan berpikir bagaimana aku akan berubah selanjutnya. Hanya orang yang mengubah penyesalan menjadi pelajaran yang bisa menjadikan masa lalunya sebagai bekal untuk masa depan. Saya tidak pernah takut gagal. Kegagalan itu seperti pelajaran dalam hidup. Manusia hanya bisa belajar cara berjalan melalui rasa sakit karena jatuh. Selama kita menyalahkan orang lain atau masyarakat, tidak akan ada yang berubah. Kita hanya bisa maju dengan memikirkan apa yang seharusnya bisa kita lakukan dengan lebih baik. Misalnya, di dunia politik, saya dihadapkan pada banyak sekali keputusan. Terkadang benar, terkadang salah. Namun, saya lebih menghargai apa yang bisa saya pelajari dari keputusan itu daripada hasilnya. Kita hanya bisa mengasah kemampuan mengambil keputusan berikutnya dengan menumpuk pelajaran. Manusia adalah makhluk yang tumbuh bukan karena kesuksesan, melainkan karena refleksi. Oleh karena itu, saya juga ingin menyampaikan ini kepada generasi muda. Jika kau menyesal, pertama-tama bukalah buku catatan. Tuliskan apa yang terjadi hari itu, apa yang kau rasakan, dan apa yang kau renungkan. Tindakan menulis memiliki kekuatan untuk merapikan pikiran. Jika kau bisa memperjelas mengapa itu terjadi, dan apa yang akan dilakukan selanjutnya, pengalaman itu akan berubah dari kegagalan menjadi buku pelajaran. Saya sendiri, dalam perjalanan hidup yang panjang, telah berulang kali menuangkan pikiran saya di buku catatan. Kemarahan, kesedihan, keraguan dengan mengubahnya menjadi tulisan, badai emosi mereda, dan saya bisa mendapatkan kembali sudut pandang yang tenang. Tumpukan itulah yang membentuk saya sebagai manusia. Jika penyesalan dibiarkan, hati akan menjadi keruh. Namun, jika penyesalan diubah menjadi pelajaran, hati akan terasah. Refleksi bukanlah tentang menyalahkan diri sendiri, melainkan tentang membesarkan diri sendiri. Orang yang bisa melakukan itulah yang akan semakin dalam seiring bertambahnya usia. Tolong ingat ini. Setiap orang pernah berbuat salah. Tetapi, manusia yang berefleksi dan mengubahnya menjadi pelajaran tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dua kali. Dan sikap itulah yang akan melahirkan keindahan bernama kedewasaan. Kebenaran ke-8. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Hanya mereka yang tak takut akan kesendirian yang akan meraih kebebasan. Tanpa kita sadari, kita semua membandingkan diri kita dengan orang lain. Hasil pekerjaan, bentuk keluarga, kehidupan di hari tua. Setiap kali kita merasa aku masih kurang, kebebasan di dalam hati kita sedikit demi sedikit terenggut. Saya pernah berkata, orang yang hidupnya hanya untuk menyesuaikan diri dengan orang lain akan kehilangan dirinya sendiri. Tindakan membandingkan diri adalah mengukur nilai dirimu dengan penggaris orang lain, dan kebiasaan itu akan menumbuhkan rasa rendah diri dan membusukkan harga diri. Di zaman sekarang, perangkat pembanding bernama media sosial semakin memperkuat kecenderungan ini. Kehidupan glamor seseorang, kisah sukses, foto-foto yang indah. Namun, sebagian besar dari itu adalah citra diri yang ingin ditampilkan, bukan wujud yang sebenarnya. Tidak perlu merasa dirimu gelap hanya karena melihat cahaya orang lain. Media sosial hanyalah alat untuk mendapatkan informasi yang kau inginkan. Jika dilihat berlebihan, bisa menjadi racun. Jika kau menjaga jarak, hatimu akan kembali tenang. Lalu, bagaimana cara hidup tanpa membandingkan? Pertama, fokus pada apa yang kau miliki. Saat kita membandingkan, kita selalu menghitung apa yang tidak kita miliki. Padahal, setiap orang punya bagian yang kurang dalam hidupnya. Kau punya kekuatan, lingkungan, dan pengalaman yang hanya kau miliki. Kau tidak bisa menukarnya dengan milik orang lain.
Pada saat kau mengakui apa yang kau miliki, rasa iri akan berubah menjadi rasa syukur. Satu hal penting lainnya adalah kebiasaan mencatat apa yang sudah berhasil kau lakukan. Setiap hari di buku catatan, sekecil apapun tidak masalah. Hari ini aku jalan pagi. Aku menelepon cucu. Aku membaca satu bab buku. Jika catatan kecil ini menumpuk, perasaan aku juga bisa akan kembali. Itulah yang akan menumbuhkan rasa percaya diri dan memberimu kekuatan untuk hidup dengan standar dirimu sendiri, bukan standar orang lain. Dan, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, tetapi ubahlah objek perbandinganmu menjadi dirimu di masa lalu. Hari ini aku bisa tersenyum sedikit lebih banyak dari kemarin. Bulan ini aku bisa hidup sedikit lebih sehat dari bulan lalu. Tumpukan seperti itulah yang akan membuatmu merasakan pertumbuhan. Hidup yang bersaing dengan orang lain akan melelahkan, tetapi hidup yang berhadapan dengan diri sendiri akan terisi dengan tenang. Jangan takut pada kesendirian. Kesendirian adalah waktu di mana suara orang lain lenyap, dan hanya suaramu sendiri yang tersisa. Disitulah pintu masuk menuju kebebasan. Ketika kau tidak lagi terikat pada penilaian orang lain dan menentukan nilaimu sendiri, pada saat itulah kau terbebas dari perbandingan dan untuk pertama kalinya mulai menjalani hidupmu sendiri. Hidup selalu bisa dimulai kembali. Namun, itu adalah jalan yang hanya bisa dicapai oleh orang yang bergerak bukan demi orang lain, melainkan demi keyakinan dirinya sendiri. Cara hidup yang hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain pasti akan mencapai batasnya di suatu tempat. Tetapi, hidup yang dipilih berdasarkan nilai-nilai sendiri, sekalipun terlihat kikuk, tidak akan pernah berubah menjadi penyesalan. Perjalanan hidup saya bukanlah rentetan kesuksesan, melainkan rentetan tanggung jawab atas pilihan. Tanpa takut akan kritik, tanpa gentar akan isolasi, saya terus memegang teguh keyakinan saya. Sosok itu, lebih dari apapun, berbicara tentang sebuah kesiapan. Di akhir hayatnya, ia meninggalkan pesan ini. Manusia pada akhirnya adalah hakim bagi dirinya sendiri. Penilaian orang lain bisa berubah dalam sekejap. Tetapi, penilaianmu terhadap dirimu sendiri akan terus ada hingga menjelang ajal. Oleh karena itu, mari akhiri hari ini kebiasaan mengukur diri dengan penggaris orang lain. Mulai sekarang, hiduplah dengan lebih banyak mendengarkan suaramu sendiri, memperjelas nilai-nilai, mencoba hal yang belum pernah dilakukan, jujur pada diri sendiri, dan membangun hidup dari pilihan-pilihan kecil dengan cermat. Tidak mencari kesempurnaan, berhenti sejenak, menjadikan masa lalu sebagai pelajaran, dan melepaskan perbandingan dengan orang lain. Dengan menumpuk semua itu, hidup akan terkoreksi dengan tenang, dan pada akhirnya akan diselimuti oleh kekuatan yang damai. Hidup tanpa penyesalan tidak ditentukan oleh jumlah kesuksesan, melainkan oleh dalamnya keyakinan. Mereka yang hidup mengikuti keyakinan sendiri, sekalipun sendiri, mereka bebas. Dan di dalam kebebasan itulah martabat manusia bersemayam. Cara hidup ini adalah tentang tidak mengkhianati perjalanan hidup sendiri. Kesiapan itulah yang menjadi kebenaran terakhir, yang mengubah penyesalan menjadi kekuatan dan menerangi hidup lurus ke depan. Tidak mengkhianati diri sendiri. Jika kau setuju dengan kalimat ini, tuangkan tekadmu di kolom komentar dengan menulis tekad. Jika video ini sedikit saja menyentuh hatimu, mohon dukung kami dengan subscribe dan menyukai video ini. Di lain waktu, kami akan kembali membawakan kata-kata yang akan menerangi hidupmu.